pagi anak-anak ibu sekalian. Pada hari ini kita akan membahas mengenai lingkaran, yaitu matematika peminatan kelas 11 MIPA. Nah, materi hari ini adalah materi terbaru untuk kita setelah PTS. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai definisi lingkaran terlebih dahulu. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Dan jarak yang sama itu disebut dengan jari-jari, dan titik tertentu itu disebut pusat lingkaran. Nah, bisa anak-anakku perhatikan sekalian bahwa kalau kita tarikkan sebuah garis dari titik pusat menuju terhadap di lingkarannya ini, maka dia akan berjarak sama kemanapun kita tarik jari-jarinya, gitu nak ya. Nah, pada kali ini kita akan langsung membahas yang akan kita bahas pada mata pelajaran. Nah, persamaan lingkaran. Hari ini kita akan membahas 3 buah persamaan lingkaran. Nah, yang pertama ada persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 berjari-jari R. Yang kedua ada persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dengan jari-jari R. Lalu ketiga nanti ada menggunakan persamaan umum lingkaran. Kita akan membahas satu persatu. Sekarang persamaan lingkaran. Kita bahas yang pertama, persamaan lingkaran berpusat di 0,0 dan berjari-jari R. Kita bisa perhatikan gambar berikut ya nak ya. Kemudian gini, titik P, kita lihat titik P di 0,0 adalah sebagai pusat lingkarannya, ya, dia sebagai pusat lingkarannya. Kemudian PS ini artinya jarak P ke S ini adalah sebagai jari-jari dari sebuah lingkaran. Kemudian sering ditulis dengan simbol R, dengan R lebih dari 0. Kenapa R lebih dari 0? Namanya jari-jari. Jari-jari itu tidak mungkin 0, pasti dia akan lebih dari 0 karena dia memiliki sebuah jarak namanya ya. Kemudian apa? Jarak titik S, X, Y ke titik P 0,0 itu dapat kita gunakan dengan rumus gitu ya. Rumusnya apa? PS sama dengan adalah jarak P ke S, artinya nih ya, X min kurang 0, titiknya kan X, Y sama 0,0 gitu ya. Nah, maka kuadrat ditambah Y dikurang 0 kuadrat. Maka kita bisa sederhanakan apa? R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini dia rumus bentuk umumnya. Jadi kalau ada bentuk umumnya X kuadrat tambah Y kuadrat, sudah pasti dia berada di pusat 0,0 dengan berjari-jari R kuadrat gitu ya. Sekarang kita masuk contoh soal aja langsung. Soal yang pertama, tentukanlah persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 dan berjari-jari R. Nah, 0,0 berarti kita gunakan rumus apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu kan. Sekarang kalau kita butuh R-nya sudah ada nih 5 gitu. Berarti R-nya 5. Berarti kita langsung substitusikan aja. Artinya apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti 5 kuadrat. Kita sederhanakan, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Selesai. Maka bentuk umumnya hanya batas ini saja gitu. Ya nak ya. Sekarang kita bahas soal kedua. Tentukanlah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 melalui titik 2,5. Nah, kalau tadi dia langsung melalui jari-jari, sekarang dia melalui titik dulu gitu. Kalau melalui titik berarti kita cari dulu jari-jarinya. Nah, jari-jarinya bagaimana, Bu? Nah, titiknya ini sebagai X, Y gitu. Jadi kalau kita mencari jari-jarinya, kita gantilah X dan Y-nya melalui titik ini. Berarti X-nya berapa? 2, Y-nya 5. Kita substitusikan ke dalam persamaannya. Persamaannya tadi apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita ganti X-nya 2, Y-nya 5 sama dengan R kuadrat. Artinya 2 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka 4 tambah 25 sama dengan R kuadrat. 4 tambah 5 berapa? 29 sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 29. Kenapa langsung 29, Bu? Karena kan persamaannya R kuadrat sudah 29. Jadi langsung saja. Bisa ya. Kalau melalui titik berarti cari dulu terlebih dahulu jari-jarinya dan titiknya sebagai X dan Y. Sekarang contoh soal yang ketiga. Tentukanlah pusat dan jari-jarinya gitu. Sekarang dia minta pusatnya berapa, jari-jarinya berapa. Bisa kita tentukan dari bentuk ini. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat. Oh, udah otomatis gitu ya. Tadi persamaan pertama apa? Kalau X kuadrat tambah Y kuadrat sudah pasti apa? Dia berada pusatnya di 0,0. Sekarang jari-jarinya. Jari-jarinya ngambil dari mana, Bu? Apa bentuk umumnya tadi? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti
R kuadrat itu sama dengan berapa? 25. Kalau R kuadrat sama dengan 25, maka R-nya sama dengan berapa? Iya, kalau kuadrat pindah jadi apa? Lawannya akar. Akar dari 25 berapa? 5. Artinya apa? Maka ketika lingkarannya berbentuk umumnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25, maka pusatnya itu adalah di 0,0 dengan jari-jarinya 5. Jadi jari-jarinya bisa kita ambil dari bentuk umum yang terakhir. Karena R kuadrat sama dengan 25, maka R-nya sama dengan 5. Ibu rasa ini sudah cukup paham nak ya, karena ini masih soal-soal yang bentuk umum persamaan yang pertama. Sekarang kita bahas persamaan lingkaran dengan yang kedua. Persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Kalau yang pertama tadi pusatnya 0,0. Coba anak-anakku perhatikan gambar ini. Kalau A, B berarti titiknya adalah A, B. Dia tidak tepat di bagian titik pusat dari koordinat kartesius, tetapi dia lingkarannya berada di bagian atasnya, boleh kanan boleh kiri dalam sebuah kartesius gitu nak ya. Sekarang kita bahas. Nah, persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B. Kalau pusat A, B berarti pusatnya itu sebagai A kecil, B kecil gitu ya. Dengan berjari-jari R dirumuskan sebagai ini bentuk umumnya. Kalau tadi kan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau sekarang udah tambah pusatnya, dikurangi sama pusatnya. Artinya apa? X dikurang A kuadrat tambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu perbedaannya. Kalau titik 0,0 tadi hanya X dan Y saja. Kalau di A, B artinya X dan Y nya sudah bisa kita kurangi sama si pusatnya. X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Lanjut saja kita ke contoh soal. Contoh soalnya, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 3,-2 dan melalui titik 5,4. Nah, pusatnya, kalau pusat itu berarti apa? A, B, A-nya 3, B-nya -2. Kalau titik itu apa? X, Y, artinya X-nya 5, Y-nya 4. Sekarang kita masukkan ke bentuk umumnya tadi. Apa rumusnya tadi? X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita ganti. X dikurang A. A-nya berapa? 3 kuadrat tambah Y dikurang B. B-nya berapa? Min 2 kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Kita sederhanakan X min 3 kuadrat. Min ketemu min apa? Plus Y tambah 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Sekarang kita butuh sebenarnya R kuadrat. Sebenarnya bentuk umumnya seperti ini aja. Cuman kita butuh R kuadrat. Dari mana R kuadratnya? Makanya kita gunakan si titiknya. Melalui titik 5,4 katanya. Berarti kita ganti X-nya 5, Y-nya 4. Dari persamaan ini kita ganti X-nya 5, Y-nya 4. Dapatlah apa nih? 5 kurang 3, 2 kuadrat. Tambah 4 tambah 2, 6 kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka 4 tambah 3, 6 adalah 40. Maka ini sebagai R kuadratnya. Udah dapat R kuadratnya, kita masukkan dalam persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya yang mana? Yang ini. Saat kita mengubah A dan B-nya. Persamaan lingkaran itu harus ada X dan Y ya. Berarti X min 3 kuadrat tambah Y tambah 2 plus 2 kuadrat sama dengan berapa R kuadratnya? 40. Selesai. Jadi begitu. Kalau pusat itu A, B, kalau titik itu X, Y. Langsung kita masukkan dalam persamaan, selesai. Gitu nak ya. Jangan lupa dicari terlebih dahulu adalah jari-jarinya dengan menggunakan titiknya tadi. Sekarang kita masuk lagi ke bagian yang ketiga ini ya. Ini yang ketiga ini. Persamaan umum lingkaran. Nah, persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R adalah tadi apa? X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan ini dapat diuraikan ke bentuk lain, yaitu apa? X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat dengan R kuadrat. Kalau kita sederhanakan, X min A-nya ini kita pecah, artinya X min A kali X min A. Kalau Y min B kuadrat ini apa? Y min B kali Y min B. Maka dapat sederhananya nanti apa? Iya, dapat seperti ini ya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX plus BY plus C sama dengan 0. Ingat, A, B, C yang ini bukan pusatnya ya. Ini ada A besar, B besar, C besar gitu. Hati-hati ya nak ya. Jadi ini bentuk umumnya. Kalau kalian ketemu nanti misalnya bentuk umumnya seperti ini, maka cara mencarinya beda lagi gitu. Kita lihat. Nah, dengan bentuk umum yang seperti ini, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX plus BY plus C sama dengan 0 ini, maka bisa kita cari pusatnya. Mencari pusatnya gimana? Min setengah dikali A besar, min setengah kali B besar. Gitu cara mencarinya. Dengan jari-jari R. Jadi cara mencarinya seperti itu ya. Kalau mencari jari-jari R bagaimana? Akar dari min setengah A kuadrat tambah min setengah B kuadrat dikurang C.
Sehingga nanti kalau mencari R akar ya tadi itu dah. Sekarang artinya gini, Ibu ulangi lagi, mencari pusatnya itu adalah min setengah A besar, koma dikali koma ya min setengah kali B besar. A-nya ngambil dari bentuk umumnya nanti A, B, C. Berapa nilai koefisiennya? Kalau mencari jari-jarinya adalah gunakan akar dari min setengah A kuadrat tambah min setengah B kuadrat dikurang C. Lanjut aja kita ke contoh soal. Sekarang contoh soal yang pertama, ada soal. Tentukanlah persamaan umum lingkaran yang berpusatnya di 3,5 dan berjari-jari R. Berjari-jarinya 7. Sekarang persamaan lingkaran yang berpusat di 3,5 dengan berjari-jari R, kita masukkan ke bentuk umum yang kedua dulu. Gitu. X min 3 kuadrat tambah Y min 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena jari-jarinya 7, sama aja kata dia. Pusatnya kan A, B. Berarti apa nih? X min 3 kuadrat tambah Y min 5 kuadrat sama dengan 7 kuadrat gitu kan? Kita sederhanakan. Nah, dia di sini kalau tadi yang bentuk umum kedua dia hanya batas ini aja gitu kan? Tapi karena dia bentuk umum ketiga boleh kita sederhanakan dengan lebih panjang lagi. Berarti apa nih? X kuadrat, ini X min 3-nya pecah, artinya X min 3 kali X min 3. Ini Y min 5 kali Y min 5. Kalian sederhanakan nantinya. Nanti dapatnya apa? X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6X dikurang 10Y dikurang 15 sama dengan 0 gitu. Makanya jadi bentuknya seperti ini. Sebenarnya itu mereka itu saling berkaitan antara rumus pertama, rumus kedua dengan rumus ketiga gitu ya nak ya. Artinya nanti dapat jawabannya X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X min 10Y min 15 sama dengan 0. Kalau kalian perhatikan min 6 nya ini apa? Y sebagai A, min 10 nya ini sebagai B, min 15 nya adalah sebagai C gitu. Sekarang kita akan lihat soal yang kedua. Sekarang ada soalnya. Tentukanlah pusat dan jari-jarinya kalau bentuk umumnya seperti ini. Adakah bentuk umumnya ini? Nah, lingkarannya adalah ini. Maka kita tentukan A besar. A-nya yang mana nih? Yang dekat variabel X. Berarti min 4. B besar itu dekat variabel Y. Berapa B-nya? Min 8. C-nya berapa? Min 5. Sekarang pusat. Apa rumus pusat tadi? Iya, min setengah kali A, min setengah kali B. Min setengah kali A besar, min 4. Min setengah kali min 4 berapa? 2 gitu. Min setengah kali B, artinya min setengah kali min 8 berapa? 4 gitu ya. Artinya kan tentukan persamaan, tentukan dulu A, B, C-nya, baru gunakan rumus pusatnya gitu. Min setengah kali A, min setengah kali B. A dan B-nya berada di variabel X dan Y. Jangan sampai ketukar. Kalau sampai ketukar berarti dia apa? Salah pusatnya gitu ya. Sekarang jari-jari. Jari-jari itu apa rumusnya? Ya, akar dari min setengah A kuadrat tambah min setengah B kuadrat dikurang C. Berarti akar dari, sebenarnya pusatnya ya min setengah A. Pusatnya tadi 2. Boleh kalian sederhanakan lagi, min setengah kali min 4 kuadrat. Min setengah kali B. Tadi berapa? 4 ya. Berarti 2 kuadrat tambah 4 kuadrat dikurang C. C-nya berapa? Min 5. Min 5. 2 kuadrat 4. 4 kuadrat 16. Min ketemu min plus. 4 tambah 16 tambah 5. Berapa? Akarnya 25. Maka R-nya sama dengan 5. Maka kita dapat pusatnya ada 2,4 dengan jari-jarinya 5. Sebenarnya semua itu nggak ada sulit. Yang pertama tentukan A, B, C-nya, baru masukkan ke dalam persamaan rumus pusat dan jari-jari gitu. Paham nak ya? Jangan lupa A-nya dekat variabel X, B-nya dekat variabel Y, dan C itu tanpa variabel. Oke anak-anakku sekalian, sekarang kalian akan membahas soal latihan kalian. Ini ada 4 soal, silakan kalian kerjakan. Kalian ulang lagi video yang ibu jelaskan. Apabila masih ada yang belum atau yang tidak dimengerti, boleh kalian chat ibu lewat WA atau kalian bertanya melalui Google Classroom maupun melalui email gitu. Nah ya, ingat nanti kita akan adakan Zoom. Nanti kalian bagi ada yang ingin bertanya atau yang ingin tanyakan, kita akan bersama-sama membahasnya di Zoom. Oke anak-anakku, sampai jumpa dan tetap semangat, jaga kesehatan di rumah dan selalu sukses. Ingat bahwa orang tuamu menantikan prestasimu di rumah. Dadah anak-anakku, bye-bye, see you.